Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Nurlina Syahrul dengan NIM 2019-30171 dan rekan saya Fahri Wijaya dengan NIM 2019-183. Kami dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas jasa asurans dan non-asurans. Ada 8 poin penting yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada jasa review dan komplikasi. Standar untuk komplikasi dan review laporan keuangan yang disebut Statement on Standard for Accounting and Review Service diterbitkan oleh Accounting and Review Service Komite dari AICPA. Komite ini memiliki otoritas yang sama dengan Auditing Standards Board untuk jasa yang melibatkan laporan keuangan yang belum diaudit milik perusahaan non-publik. Karena tidak melakukan audit, Service on Standard for Accounting and Review Service merujuk para akuntan publik melakukan jasa review dan komplikasi sebagai akuntan dan bukan auditor. Penugasan jasa review memungkinkan akuntan mengekspresikan asurans yang terbatas bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, termasuk pengungkapan informatif yang tepat atau dasar akuntansi lain yang komprehensif, seperti dasar akuntansi kas. Akuntansi publik harus independen dari klien dan penugasan jasa review. Selanjutnya, persyaratan komplikasi. Yang pertama, menetapkan pemahaman dengan klien mengenai jenis dan batasan dari jasa yang akan disediakan dan deskripsi laporan-laporan diterbitkan. Yang kedua, mengetahui klien mencakup sifat dari transaksi bisnisnya dan isi dari laporan keuangan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang menentukan apakah informasi klien cukup memuaskan. Yang keempat, membaca laporan keuangan yang komplikasi dan waspada akan adanya penghilangan atau kesalahan aritmatika dan aplikasi standar akuntansi. Selanjutnya, bentuk laporan review. Yang pertama, serupa dengan laporan audit. Paragraf pertama menyatakan secara eksplisit bahwa akuntan telah melaksanakan review dan mengidentifikasi entitas serta periode laporan keuangan yang direview. Yang kedua, paragraf kedua menjabarkan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyiapan dan kewajaran laporan keuangan serta merancang, mengimplementasikan, dan memelihara pengendalian internal yang relevan terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, paragraf ketiga menyatakan bahwa tanggung jawab akuntan adalah melakukan review atas laporan keuangan manajemen sesuai dengan Statement on Standard for Accounting and Review Service dan standar yang menghamarkan akuntan melaksanakan prosedur demi memperoleh asurans yang terbatas bahwa ada modifikasi yang tidak material yang harus dibuat dalam laporan keuangan. Yang keempat, paragraf keempat mengekspresikan asurans yang terbatas dalam bentuk asurans negatif bahwa kami tidak menyadari modifikasi material apapun yang harus dibuat asal laporan keuangan terlampir agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, jasa Web Trust and Systrus. Jasa Web Trust merupakan jasa spesifik yang dikembangkan menurut prinsip dan kriteria trust service yang lebih luas yang diterapkan bersama oleh AICPA dan SISA. Dalam penugasan Systrus, akuntan publik yang memiliki lisensi Systrus mengevaluasi sistem komputer perusahaan dengan menggunakan prinsip dan kriteria Systrus, serta menentukan apakah pengendalian terhadap sistem tersebut berjalan. Selanjutnya, review informasi laporan keuangan interim untuk perusahaan publik. Seperti review menurut SSARS
Review interim perusahaan publik memasukkan 5 persyaratan bagi penugasan jasa review. Auditor harus yang pertama memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dari industri klien. Yang kedua, memperoleh pengetahuan mengenai klien. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada manajemen. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis. Yang kelima, memperoleh surat referensi. Yang terakhir, laporan keuangan prospektif. Laporan keuangan prospektif mengacu pada prediksi atau ekspektasi laporan keuangan selama beberapa periode di masa depan atau pada suatu tanggal di masa depan. Terdapat dua jenis umum laporan keuangan prospektif. Yang pertama, peramalan. Peramalan merupakan laporan keuangan prospektif yang menyajikan posisi keuangan entitas yang diharapkan, hasil operasi, dan kas penggunaan laporan keuangan prospektif berdasarkan pengetahuan dan keyakinan terbaik pihak yang bertanggung jawab. Bank biasanya mensyaratkan informasi ini sebagai bagian dari permohonan pinjam. Yang kedua, proyeksi. Proyeksi adalah laporan keuangan prospektif yang menyajikan posisi keuangan entitas, hasil operasi, dan arus kas berdasarkan pengetahuan dan keyakinan terbaik pihak yang bertanggung jawab. Berdasarkan satu atau lebih asumsi hipotesis. Sebagai contoh, laporan keuangan proyeksi mungkin mengasumsikan bahwa perusahaan mampu menaikkan harga produk utama sebesar 10% tanpa mengurangi unit yang terjual. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.